Perempuan adalah makhluk yang paling istimewa. Ia diciptakan Tuhan untuk memainkan berbagai peran. Ia bisa menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang pekerja, dan bahkan pengusaha. Hari ini spesial Hari Ibu, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ibu-ibu yang mempunyai semua peran tersebut. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Ida dan Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prodi Akuntansi FEB UMM. Bagaimana kabarnya Bu Ida dan Bu Endang? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Nah ini kan Bu Ida sama Bu Endang ini kan ibu saya gitu ya di Prodi. Nah setahu saya nih kegiatannya selain jadi dosen kan juga jadi pengusaha juga, jadi ibu iya gitu. Nah saya ke Bu Ida dulu mungkin ya. Bu Ida, Bu Ida kesibukannya apa selain jadi dosen Bu? Wah, ternyata peran kita banyak sekali ya Bu Iva. Betul. Ya. Sebagai istri, sebagai ibu, bunda dari anak-anak, kemudian juga sebagai dosen. Betul. Dan juga sebagai pengusaha gitu ya. Wah, kalau saya disebut sebagai pengusaha, iya apa enggak ya? Tentu kita begini Bu Iva ya. Kita mensyukuri dan kita menyadari sebagai kodrat wanita, sebagai ibu dan banyak lagi tadi begitu ya, sehingga kita dengan mensyukuri itu insya Allah kita akan bisa melakukan semua hal itu dengan baik. Yang biasanya saya lakukan itu ya Bu Iva ya, biasanya malam gitu saya akan catat apa sih yang harus saya lakukan besok pagi gitu ya. Iya. Nah tentu pagi-pagi sudah harus bangun tidur sebagai seorang istri gitu ya, ibu menyiapkan makanan untuk anak-anak dan untuk kegiatan lain, pergi ke kampus misalnya, ya itu saya harus apa ya yang harus saya kerjakan. Kalau nggak begitu saya biasanya lupa dan bengong itu di kampus ya. Saya ngapain ini hari ini, dan nanti pulang tahu-tahu saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Padahal sebenarnya banyak sekali. Iya, yang di pikiran tuh harus ditulis berarti Bu ya. Itu banyak sekali. Oleh karena itu ya itu kemudian nanti pulang saya coret. Oh ini sudah, ini belum gitu ya. Nah yang belum itu baru besoknya diulangi lagi. Mungkin itu Bu Iva. Iya, hebat sekali kalau Bu Ida punya to-do list begitu Bu ya. Kalau Bunda gimana Bunda? Bunda ini kan sama ya, pengusaha juga, dosen iya, istri iya, ibu apalagi gitu ya. Ya kalau saya itu kalau sudah rutinitas itu kayaknya sudah di benak saya ini sudah ada tek oh, ini apa jam ini berapa, setelah ini apa, itu sudah tercatat secara otomatis. Ya kalau untuk kegiatan-kegiatan saya sehari-hari ya juga sama dengan Bu Ida tadi. Cuma kalau Bu Ida kan usahanya di bidang kuliner ya, kalau saya mungkin di bidang ini persusuan. Jadi produk-produk olahan susu saya punya Brady, Brawijaya Dairy Industry, di mana ini memproduksi yogurt, memproduksi keju mozzarella, mungkin ada es krim dan lain-lain, yang pokoknya yang berbahan dasar susu gitu. Ya. Jadi ini memang luar biasa ya pemirsa, ibu saya dua orang ini. Ini Bu Ida pernah tidak mengalami kesulitan untuk menjalankan semua peran itu Bu Ida? Pasti pasti ya, jadi kita nggak mungkin lah sebagai manusia terus pasti lurus gitu ya, apa yang kita mau itu kemudian Betul. pasti terlaksana, saya yakin, dan itu sebuah ujian ya Bu Iva ya, ketika kita nggak mampu untuk melaksanakan itu ya kita mohon pada Allah gitu ya, agar nanti apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana dengan baik di kemudian hari. Pokoknya kembalikan semuanya kepada Allah, karena hanya Allah ya tempat kita meminta, Luar tempat biasa. kita mohon pertolongan, sehingga kita diberikan kekuatan ya, diberikan semangat begitu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, apalagi tadi harus ngantor ya, Iya. harus ngantor kita setiap hari, dan itu
waktu anak saya masih kecil itu ya protes itu ya, protes. Aduh, pagi-pagi kok sudah ditinggal. Ada kejadian tuh, baju saya itu dipotong, digunting gitu Masya ya. Allah. Digunting gitu sama anak saya itu. Wah, itu sebuah protes begitu ya. Kemudian saat besar pun demikian. Waktu SMP, SMA, karena saya hanya punya satu putra ya, jadi dia merasa Ini sendirian, sendirian, gitu. iya. Iya. Sehingga, wah mama, saya ditinggali terus, dan akhirnya mungkin sudah menjadi kebiasaan ya dia ya, hidup sendiri gitu di rumah itu sering sendirian, itu sering begitu. Itu yang terjadi Bu Iva ya. Jadi ya apa boleh buat ya, kita harus bisa membagi dan akhirnya berkorban begitu Iya, ya. betul. Kayak ini tuh berkorban, wah anak saya menjadi tidak bisa terurus dengan baik gitu ya, tetapi tetap saya usahakan untuk komunikasi meskipun tidak ya kualitas pertemuan lah ya. Iya, Jadi betul. nggak harus bertemu terus begitu, tetapi saat bertemu itu betul-betul berkualitas bagi dia gitu. Iya, berarti kalau memang kuantitasnya sudah kurang, Iya. berarti kualitasnya yang harus ditambah Betul, begitu ya. ya Ibu ya. Luar biasa. Kualitasnya. Nah ini Bun, tadi ngomongin persusuan nih Bun. Nah Bun, bisa diceritakan nggak Bun, motivasinya Bunda dulu kok bisa gitu ya, punya pikiran, oh saya ingin berwirausaha gitu. Gimana ceritanya Bun? Itu bukan saya murni sih. Lebih banyak ini bisnis keluarga. Ya, Jadi awal. kebetulan suami itu kan menggeluti konsentrasi di bidang susu ya di Fakultas Peternakan. Akhirnya sering dapat penelitian, proyek-proyek. Oh, iya, iya, Nah, iya, iya. itu kok bagus untuk kesehatan, secara ekonomis juga bagus. Akhirnya dicoba, dikembangkan. Pertama dikembangkan di kampus, kok bagus responnya. Akhirnya lama-lama kita sungkan dengan pimpinan, kampus dibuat ajang bisnis untuk secara pribadi. Iya. Kami untuk memutuskan buka sendiri, artinya bikin tempat produksi sendiri, kita jual sendiri. Alhamdulillah sekarang Brady sudah kira-kira 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun. Lebih, sehingga sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah ya, itu cerita yang Dan mengawali. senang sekali bisa memfasilitasi, bisa untuk berbagi Oh, iya. dengan Iya. orang lain. Kalau kami tujuan utamanya bukan profit, artinya profit bukan satu-satunya tujuan, tetapi kita bisa mempekerjakan orang lain, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu sudah merasa senang sekali, luar biasa kita bisa berbagi dengan sesama. Wah, luar biasa. Ini pelajaran penting untuk saya nih Bun. Kalau Bu Ida sudah berapa lama? Tadi kan bisnis kuliner ya Bun ya. Kalau nggak salah nasi kerawu The 566. Nah ini bisa diceritakan nggak Bu? Kenapa namanya The 566? Terus kenapa kok harus nasi kerawu gitu di samping berbagai macam makanan yang lain gitu? Ya, nasi kerawu ini adalah nasi khas Gresik ya. Iya. Nasi khas Gresik, dan kebetulan saya itu dari Gresik. Oh, gitu. begitu ceritanya. Jadi kok saya melihat nasi kerawu selama ini tuh di pinggir jalan gitu ya. Oh, Sudah iya. dibungkus, terus yang jualan itu di pinggir jalan. Saya kok merasa prihatin gitu ya. Wah, nasi kerawu kok begini ya nasibnya. Kurang prestis. Kurang prestis. Saya ingin berusaha nasi kerawu ini bisa punya nama gitu ya, bahwa ini bukan makanan yang di pinggir jalan saja begitu. Itu sudah 2-3 tahun ini, dan kenapa saya kembangkan seperti Bu Endang deh ya. Banyak keluarga, banyak teman yang mungkin saya bisa membantu begitu ya, bisa membantu, bisa mencari lapangan pekerjaan begitu. Kenapa tidak kita jual aja gitu ya. Nah, sehingga di situ kita bisa berbagi, bisa bermanfaat buat orang lain. Rasanya itu bahagia gitu ya, seneng hati itu ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain.
Nah, ini ada bagian produksi, terus ada bagian yang di warung ya, sehingga ada beberapa sudah alhamdulillah meskipun baru baru apa? Baru launching ya begitu, tetapi sebenarnya sebelumnya itu saya sudah online ya, Oh, penjualannya ya. secara online, pakai Grab, pakai Shopee, kemudian juga Gojek begitu. Terus lama-lama kok banyak yang ke rumah gitu ya, yang apa, yang offline. Nah itu akhirnya kok ada niatan gimana kalau kita buka aja warung gitu ya. Dan ini ya baru belum sebulan lah gitu ya untuk warungnya itu. Gitu, mohon doanya. Alhamdulillah. Sukses. Iya. Semoga sukses. Ini Bun, di balik nama Delima 66 itu ada rahasia apa Bun? Delima 66 itu adalah jalan dari rumah saya. Oh iya ya, branding ya itu ya. Jadi orang tahu. Iya. Jadi Delima 66 itu nama alamat gitu sebenarnya. Bingung juga waktu itu kasih nama apa gitu ya. Wis Delima 66 aja. Dan orang juga tahu rumahnya, tahu ini juga Alamatnya. nasi kerawu, alamatnya. Ya jadilah nasi kerawu Delima 66. Luar biasa. Jadi itu pemirsa sejarah dari Brady dan juga nasi kerawu di 566. Nah ini Bun, kita kembali ke Hari Ibu gitu ya. Karena hari ini spesial Hari Ibu, saya ingin bertanya Bun. Di masyarakat kita itu masih ada stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu kodratnya hanya di rumah saja seperti itu. Bahkan ada yang menganggap bahwa perempuan itu tidak layak untuk bekerja, tidak layak untuk berkarya seperti itu. Nah, bagaimana nih pendapat bunda-bunda ini tentang hal tersebut? Mungkin dimulai dari Bu Endang dulu. Oke, terima kasih, luar biasa tentang peran ibu ini. Sampai-sampai saya menyitir hadis sebentar ya. Iya. Ada sahabat bertanya pada Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali saya harus berbakti? Rasulullah menjawab, ibumu. Betul. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Orang ini masih penasaran, bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali. Baru yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, ayahmu. Artinya Allah itu mendudukkan wanita, ibu itu luar biasa kedudukannya. Ya, sehingga kalau ada orang berpendapat bahwa ibu itu ya di rumah aja, ibu itu ya di dapur aja, itu kok rasanya terlalu memojokkan ya. Betul, betul. Yang Allah sudah mengangkat derajat ibu itu setinggi itu, kemudian kok masih ada orang yang meremehkan peran seorang ibu. Betul, betul. Kalau saya, ibu itu multi talenta, serba bisa, Iya. superwoman, ya, lemah lembut, Betul. tapi juga perkasa. Iya betul, itu saya setuju Bun. Saya Bisa setuju Bun. ini, apa kalau misalnya genteng bocor bisa gitu. Iya betul. Sampai manjat ke atap. Ini ya betul Ada betul. maku-maku itu nggak telaten. Iya. Kalau harus nunggu itu, sehingga peranan di rumah itu tidak hanya bagaimana anak-anak suami itu bisa teropeni dengan baik. Di tempat pekerjaan kita kan juga bekerja, bagaimana kita dituntut harus, ya kalau di kampus itu kan tridharma, bagaimana kita melakukan pendidikan dan pengajaran itu juga harus dituntut sebaik-baiknya bisa Betul, kita lakukan. Penelitian, pengabdian itu juga harus dilakukan. Betul. Maka bagaimana kita harus menjalani itu semua? Tentunya kita harus punya skala prioritas. Mana yang harus kita dahulukan, kemudian yang mana, seperti yang tadi disampaikan Bu Ida bahwa harus ada planning, harus ditulis dulu seperti apa tugas-tugasnya, itu seperti itu. Artinya harus balance.
Ya, Tugas-tugas di betul. keluarga, tugas-tugas di kampus, tugas-tugas di masyarakat, itu semuanya harus bisa kita laksanakan. Betul. Seperti akuntansi juga ya, Bun, ya kan harus balance itu. Cocok ini. Kalau Bu Ida sendiri bagaimana pandangan Iya, Bu Ida? betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Bu Endang. Memang kita sebagai wanita itu multi talenta. Kita diciptakan oleh Allah itu sebagai seorang ibu, dan tentu ibu inilah yang pertama kali gitu Iya, ya. betul, Sebagai guru, sebagai panutan dari seorang anak begitu ya. Nah, kalau kita tidak memiliki kualitas yang baik, nah bagaimana dengan anak-anak kita? Betul, setuju saya, Bu. Nah, itu makanya kemudian ya saya berpikir kita sebagai wanita ya harus gitu ya, setinggi mungkin gitu kita punya pendidikan, setinggi mungkin kita punya kesehatan, sehingga kita itu bisa membersamai anak kita itu dengan baik. Nah, saya rasa mungkin menurut saya kok wanita itu ya yang pertama kali sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, melihat dari sebuah keluarga itu kadang-kadang saya melihat seorang ayah itu bekerja mulai pagi sudah keluar rumah sampai sore nggak mengenal, sampai yang ngantarkan anak itu sekolah, yang antar jemput gitu ya. Nanti kalau ada les dia harus ngantarkan lagi pulang pergi. Wah, hebat saya bilang gitu ya. Jadi wira-wiri begitu ya untuk menjemput, untuk mengantarkan. Nah, itulah yang menjadi peran dari seorang ibu, sehingga harus memiliki kualitas yang baik sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh gitu ya. Kalau anak yang bagaimana yang kita harapkan, saya rasa ya itu tadi ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Betul. Kita mendidik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan tidak hanya masalah duniawi aja, apalagi kondisi dunia seperti Iya, Bun. Betul, saat betul. ini. Kita juga harus bisa mengarahkan anak-anak kita itu tetap kembali kepada kodrat kita, bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah gitu. Kita harus punya bekal gitu ya, bekal untuk nanti di akhirat, sehingga jangan sampai anak itu cenderung kepada hanya duniawi saja. Menurut saya itu. Ya, luar biasa. Luar biasa ya, Bu. Nah, itu tadi kan peran perempuan dalam lingkup keluarga begitu ya, atau peran ibu. Nah, sekarang saya ingin beralih bagaimana nih kalau peran kita di lingkungan kerja, Bun. Nah, di masyarakat kita itu masih banyak sekali kita jumpai kenyataan atau fakta bahwa perempuan itu kan bengkok begitu, Bun ya. Kalau diluruskan nanti gimana, patah. Kalau dibiarkan bengkok juga salah gitu ya. Nah, di dalam menjalin relasi atau hubungan sesama perempuan di lingkungan kerja begitu, biasanya kan ada gesekan-gesekan begitu ya, Bun. Nah, di dalam gesekan itu bahkan juga ada iri, dengki begitu ya. Padahal menurut saya pribadi kalau kita seharusnya sebagai sesama perempuan itu bisa saling memberdayakan Support gitu. ya. Ya betul, saling mensupport. Nah, ini dari bunda-bunda ini kira-kira gimana ya, Bun, caranya supaya dalam hati kita itu tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, dan kita senang kalau perempuan lain itu maksudnya rekan kerja kita yang sama-sama perempuan itu juga sukses gitu. Jadi sama-sama sukses gitu. Gimana, Bun? Ke Bu Endang dulu coba. Iya, Mbak. Jadi kalau wanita itu kan makhluk yang terindah yang diciptakan Iya, oleh betul. Allah, ya. Betul, Bun. Tetapi wanita diciptakan tuh dari tulang rusuk pria. Iya, betul. Sehingga kalau tulang rusuk itu kan bengkok-bengkok. Sehingga kalau kita berhadapan dengan wanita itu tidak boleh langsung to the point. Ya, tidak langsung to the point, karena kalau kita langsung gitu bisa-bisa patah, Iya, bisa-bisa sakit hati. Ya, tapi kalau kita berhadapan dengan wanita, misalnya tadi ada yang iri, ada yang nggak seneng dengan kesuksesan orang, itu mungkin kita beri nasihat yang dengan cara yang baik. Ya, kita nasihati yang baik-baik bahwa wanita itu harus bekerja sama, harus saling mendukung Betul. untuk kesuksesan satu dengan yang lainnya.
Sehingga alangkah indahnya hidup ini kalau kita itu bersama-sama menuju kesuksesan yang yang gemilang, yang indah, sehingga kita itu tidak sukses sendirian, ya. Allah sendiri itu kan juga berfirman dalam surat Ali Imran kalau nggak salah 133 bahwa surga itu diciptakan Allah seluas langit dan bumi. Artinya luas sekali. Kalau kita sendirian di dalamnya, apa nggak takut? Iya, Apa betul. nggak kesepian? Nah, nanti kita kan juga berjamaah gitu Iya, ya. artinya berjamaah bersama-sama, saling Betul, mendukung. betul. Iya, kalau saya gitu, Mbak. Oke, baik. Kalau Bu Ida bagaimana, Bu? Ya, di saat kita merasa atau hati kita merasa seperti itu, kita iri, kita kok dengki, ya marah, maka menurut saya kita kembali kepada kodrat kita. Pada saat itu jangan ini terus dipupuk begitu ya, tetapi kita coba kembali. Kita diciptakan oleh Allah seperti ini. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita sudah miliki, sehingga jangan sampai kita merasa iri begitu ya. Kembali terus. Menurut saya kembali istighfar, kembali kepada Allah, kembali kepada tujuan apa sih sebenarnya diciptakan oleh Allah, sehingga kita bisa menghilangkan ya rasa-rasa iri, dengki dan sebagainya. Ya, luar biasa. Nah, pemirsa ini dicatat ya. Untuk saya sendiri juga luar biasa ini. Oke, Bu. Jadi semuanya itu harus dikembalikan kepada Allah begitu ya. Nah, selain dari tulang rusuk yang bengkok itu ya, Bun, stereotip di masyarakat itu menganggap bahwa wanita itu lemah begitu. Dalam artian tuh perlu dilindungi, perlu intinya dianggap lemah begitu. Tapi kalau saya sendiri kurang setuju ya, Bunda. Bagaimana, Bunda? Tadi bilang perkasa begitu ya, bisa ngangkat galon sendiri, benerin atap sendiri. Nah, itu gitu kan dibilang lemah nih, Bunda. Gimana coba? Lemahnya di mana gitu. Ya, jadi wanita sama laki-laki itu sebetulnya diciptakan sama. Adam dan Hawa itu punya komposisi secara biologi, secara fungsinya, secara hormonnya itu juga sama-sama. Cuman ya wanita itu memang Allah tuh menciptakan dengan lebih cantik, dengan lebih lembut, betul. sehingga memang ya berbeda fisiknya, berbeda fungsinya. Fisiknya secara fisik ya naluri wanita itu ya ingin terlihat lebih cantik ya. Kemudian secara fungsinya wanita itu sama Allah dikasih kekhususan, dikasih kelebihan menurut saya ya. Maaf ya, mungkin wanita haid, wanita melahirkan, wanita menyusui, nggak ada laki-laki yang seperti itu. Luar itu menurut saya. Allah itu sudah mengukur bahwa wanita itu mungkin karena kelembutan yang diberikan oleh Allah itu sehingga diberi fungsi-fungsi yang seperti itu. Dan satu lagi yang mungkin emosional, secara emosional ya, betul, Bu. antara wanita dengan laki-laki itu beda, betul. Sehingga memandang segala sesuatu itu kadang-kadang yang lebih diutamakan itu perasaannya, bukan rasionya. Nah, itu yang perlu dipahami bersama, saling bersinergi antara wanita, laki-laki, sehingga nanti kalau kita tahu kodratnya masing-masing, insya Allah saling mengisi. Betul. Saling mengisi untuk kemajuan bersama. Ya, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan saya ke Bu Ida nih. Nah, wanita itu kan dipimpin oleh laki-laki nih. Nah, gimana kita tadi kadang yang saya jumpai di masyarakat itu lebih merasa bahwa dirinya itu lebih gitu loh, karena bisa ini, bisa itu gitu ya, bisa cari uang sendiri, bisa ini. Nah itu gimana, Bu, untuk introspeksi diri kita sendiri ya, bahwa kita itu sebagai perempuan tuh tidak boleh begitu, walaupun kita dibilang luar biasa tadi gitu. Gimana, Bu? Jadi dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Betul. Jadi
laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Jadi kita kembalikan kepada kodrat kita. Meskipun kita sebagai wanita merasa wah Ya. sukses gitu ya, wah saya bisa kok cari sendiri, saya bisa. Tapi di dalam rumah tangga tentu kita harus kembalikan bahwa suami itu adalah sebagai pimpinan gitu ya. Jadi jangan sampai sewenang-wenangnya. Nah, kalau seperti itu apa yang dikatakan Bu Endang tadi kan saling melengkapi begitu ya. Jadi ada sinergi antara suami dan istri, saling memberi, saling menerima apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakan laki-laki dan wanita memang untuk saling Saling ya, berpasang-pasangan, saling, betul. saling melengkapi. Yang satu punya sifat begini, yang satu lebih kuat. Nah, sehingga nanti ya itu tadi dalam rumah tangga akan menjadi enak gitu ya, Iya, menjadi betul. bahagia apa adanya sesuai dengan ciptaan Allah, sifat-sifat yang sudah diciptakan itu, nggak saling wah saya begini, saya begitu gitu ya. Iya. Mungkin itu. Iya, kalau Bu Endang sendiri bagaimana memaknai hal tersebut gitu? Misalnya, ya itu tadi perempuan di masyarakat kita itu banyak yang merasa, wah aku tuh lebih gitu, atau wah aku bisa ini itu, nggak butuh laki-laki gitu. Nah, gimana Bun? Kalau itu sudah overconfident. Saya suka istilahnya Bun, overconfident bener itu. Jadi kembali Allah menciptakan kita itu dengan kodrat kita masing-masing antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita bisa berada di dalam koridor itu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Betul, jadi sekali lagi kita kembalikan semuanya kepada Allah, kita ingat kodrat kita seperti apa gitu ya, menjalankan peran dengan sebaik-baiknya begitu ya Bun. Ini ngomong-ngomong yang seger-seger di depan ini kok menggoda ya. Ini boleh diminum nggak ya Bun? Ini produk-produk kita sendiri Iya. nih. Produk. Gimana Bun? Ya, Ini ayo. Brady ya Bun ya? Di produknya Oh Brady, iya, jadi ya. Kalau yang itu Mbak Iva itu Iya. rasa melon. Kalau Oh, yang saya iya, pegang iya. ini Yogurt rasa ini ya, Bu, strawberry ya? ya. Iya, Yogurt. ini boleh diminum Bun ya? Is fresh good ini. Fresh good. Iya, ini kalau ini beda, ini rasa pisang ini. Wah, Ya. enak sekali ini, sangat menarik. Ayo, diminum, Ini diminum. saya coba ya Bun Iya, ya. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada nasi kerawu. Oh, ya. Nasi kerawu ini ada nasi kerawu ayam dan juga nasi kerawu daging. Jadi yang suka ayam bisa. Request yang ayam ya. Ayam. Terus ayam lebih murah ya harganya ya. Jadi kalau misalkan nggak mau mahal, nggak mau daging bisa beli yang ayam. Iya. Nah, Terus bentuknya juga bungkusnya Ya, nah itu. ada 2 bungkus. Ini model daun gitu Ya. yang dibungkus, bisa juga kotak. Luar Orang-orang biasa. mengatakan wah sedepan yang Yang ini daun. gitu ya. Jadi Iya, Bu, banyak iya. itu yang suka daun daripada kotak. Tapi kalau untuk acara-acara rapat misalnya itu ya mending kotak mungkin ya. Iya, betul. Ini luar biasa. Saya sudah mencoba pemirsa dan ini enak sekali. Nasi kerawunya itu beda dengan nasi kerawu yang lain karena bumbunya kerasa banget, terus dagingnya banyak. Dagingnya banyak, terus yang nggak kalah itu adalah sambelnya. Bagi kamu yang suka pedas wajib dicoba. Nah, Ada telur asinnya. iya, ada telur asinnya juga lengkap deh pokoknya. Nah, ini belinya di mana, Bun? Kalau mau belinya di mana, Bun? Di 566 ya. Ini di mana nih di 56? 566 ini nggak jauh dari kampus kok, dari kampus di UMM ya. Nanti Tirta-tirta kita ya? jalan-jalan. Oh iya pernah tahu. Iya. Nah, Tahu nih dong. anak-anak Belok nih kiri, yang kos di belok Tirta kanan ya. Iya. Atau nanti bisa follow deh di IG. Instagram. IG ya. Apa Instagramnya, Bu? Ada. Instagramnya nasi kerawu 566. Nah, itu follow ya, follow. Atau di Malang Foodies ada videonya tuh di sana, nanti bisa dilihat. Luar biasa ya. Kalau Bunda ini kalau saya mau beli susu yang enak ini, mau yogurt yang enak ini di mana belinya? Kalau yogurt ini sudah dipasarkan, coba lihat di daerah Malang kota, ya itu kalau ada toko, kemudian ada showcase-nya, kemudian ada yang gambar botol seperti ini, itu mesti produknya Brady itu. Iya, luar biasa. Nah, luar biasa ya. Jadi ini pemirsa, ini adalah beberapa produk dari
ibu-ibu pengusaha kita ya juga luar biasa nih. Jadi saya pengen mencontoh juga nih. Mau kalau ini ada yang pink-pink juga nih, ada tulisannya accounting UMM. Kalian juga bisa dapetin ini langsung saja ke prodi nanti beli. Tunjukkan nah, ada kasih, ada muk ada juga jam, ya, ada jam ya, macam-macam, jam macam-macam. ini ya. Nggak kelihatan. Kelihatan ya. Tapi tersedia berbagai macam warna. Jangan khawatir buat yang cowok-cowok nggak pink aja, tapi ada berbagai macam warna. Langsung aja ke prodi akuntansi, tersedia semuanya di